Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Yang akan saya jelaskan melingkupi hakikat, tujuan keterampilan membaca, dan tahapan pada setiap keterampilan membaca, bahan ajar pada keterampilan membaca, media pada keterampilan membaca, teknik pembelajaran pada keterampilan membaca, dan evaluasi pada keterampilan membaca. Yang pertama yaitu hakikat keterampilan membaca. Menurut KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik itu dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang pertama yaitu hakikat keterampilan membaca. Hakikat keterampilan membaca, menurut KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik itu melisankan atau hanya dalam hati. Menurut Al-Naqoh, membaca itu memiliki dua aspek, yaitu aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap kata-kata yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Yang kedua yaitu aspek kognitif yang mencakup pemahaman makna serta memahami arah pikiran penulis, menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi, serta membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian selanjutnya akan saya bahas yaitu tujuan dari keterampilan membaca. Tujuan dari keterampilan membaca dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan umum yaitu yang pertama dapat membaca dari arah kanan ke kiri dengan baik disertai dengan pemahaman. Pun tujuan khusus yang pertama yaitu siswa dapat mengkaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Yang kedua, siswa dapat membaca dengan nyaring atau membaca teks dengan nyaring. Yang ketiga yaitu siswa dapat membaca teks dengan lancar. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat memahami makna kosakata sesuai konteks. 5 yaitu siswa dapat menangkap makna umum dari suatu teks. Yang keenam yaitu siswa dapat memahami makna kalimat dalam sebuah paragraf secara utuh. Ketujuh yaitu siswa dapat memahami bacaan tanpa kendala. Kemudian yang kedelapan yaitu siswa dapat memahami ide secara detail dan dapat mengkaitkan dengan ide pokoknya. Kemudian yang 9 yaitu siswa dapat memahami tanda baca. Dan yang terakhir, siswa dapat membaca berbagai macam bacaan seperti teks biasa, sejarah, sastra, dan sebagainya. Untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat menengah atau mutawasid. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah kelancaran pengucapan dan peningkatan aspek lainnya seperti aspek intonasi penguasaan tanda baca atau juga memperkirakan makna umum. Selanjutnya untuk tingkat atas itu diarahkan kepada pemerolehan pengetahuan dan bahan bacaan. Selanjutnya yaitu bahan ajar pada keterampilan membaca. Yang pertama yaitu teks cerita atau bacaan, baik itu cerita panjang atau bacaan panjang atau pendek. Kemudian yang kedua yaitu teks percakapan tertulis. Yang ketiga yaitu teks yang berisikan kumpulan huruf hijaiyah dengan berbagai karakteristiknya. Adapun media dalam keterampilan membaca yaitu yang pertama seperti halnya kartu instruksi, yang kedua yaitu kartu memilih jawaban yang benar, yang ketiga yaitu kartu jawaban dari sebuah pertanyaan, yang keempat yaitu kartu kuis atau game, yang kelima yaitu kartu sempurnakan, yang keenam kartu kotak cerita, dan yang ketujuh yaitu kartu pertanyaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran pada keterampilan membaca. Yang pertama yaitu metode harfiah. Dalam metode ini, guru akan memulai pembelajaran dimulai dari huruf. Yang kemudian setelah huruf, guru akan mengajari suku kata. Kemudian guru akan mengajari kata setelah itu. Untuk pembelajaran awal, guru akan mengajarkan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, sampai iya diikuti oleh suara anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu
metode sautiyah. Metode ini hampir mirip dengan metode harfiah, namun ada sedikit perbedaan. Perbedaannya yaitu ketika anak-anak pada metode harfiah dikenalkan dengan huruf shod, dalam metode ini anak-anak akan dikenalkan juga dengan huruf sho. Jadi ada sedikit perbedaan di suara. Yang selanjutnya yaitu metode suku kata. Dalam metode ini anak perlu diajarkan terlebih dahulu mengenai mad, yaitu huruf mad terutama alif, wawu, ya. Kemudian ketika anak sudah dikenalkan oleh huruf mad, tinggal suku katanya, yaitu seperti sa, si, su atau ro, ri, ru. Nah, metode ini akan lebih baik jika metode sebelumnya, karena dibandingkan hanya mengajarkan suara dan bentuk. Kemudian selanjutnya yaitu metode kata. Metode ini guru akan memberikan suatu kosakata dan gambar yang terkait kosakata tersebut. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman siswa akan kosakata tersebut. Guru akan mengucapkannya berulang kali diikuti oleh siswa. Kemudian selanjutnya yaitu metode kalimat. Pada metode ini siswa akan diajarkan kalimat sederhana terlebih dahulu. Kemudian guru akan mengulang membacakannya diikuti oleh siswa. Guru bisa juga menambahkan kata dari yang sudah tersedia itu. Jadi nanti akan terdiri dari beberapa kata. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode gabungan. Dalam metode ini guru akan menggunakan beberapa metode yang bisa digunakan dalam suatu pembelajaran. Artinya guru tidak hanya menunjuk satu metode saja, tetapi bisa menggunakan lebih dari satu metode. Selanjutnya yaitu teknik atau metode keterampilan membaca untuk tingkat lanjut. Di sini dalam hal ini ada namanya membaca fahmul makru. Dalam hal ini yakni sama halnya dengan meningkatkan cakrawala kebahasaan, seperti halnya penguasaan kosakata, penguasaan struktur bahasa, dan melatih pemahaman terhadap berbagai teks, menangkap makna global, memahami gagasan utama dan gagasan pendukung, membedakan antara fakta dan pendapat, merangkum isi kandungan teks, dan memperoleh pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi keterampilan membaca untuk tingkat pemula. Dalam fase ini, kemampuan membaca dengan berdasarkan urut ucapan yang benar dan dapat dimengerti pelafalannya. Benar terhadap bunyi bahasa menyebabkan makna bisa dimengerti oleh pendengar tanpa salah pengertian. Dengan demikian, unsur-unsur tes membaca dalam fase ini meliputi yang pertama kefasihan, kedua kejelasan pelafalan, ketiga kelancaran pelafalan, keempat kesesuaian intonasi, dan kelima yaitu ketetapan menggunakan tanda baca. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi untuk tingkat lanjut. Dalam tingkat lanjut ini bisa juga disebut juga dengan keterampilan tingkat mahir. Evaluasi untuk tingkat ini yaitu fahmul makru, yakni diarahkan kepada kemampuan dengan memahami kandungan wacana baik itu tersurat maupun tersirat. Yang selanjutnya itu memahami kosakata, yang selanjutnya itu memahami gagasan utama, kemudian selanjutnya itu menentukan topik, dan yang terakhir yaitu memahami tata bahasa.